Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat, Islam juga waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Haji Nanang Sigit dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin. Baik, saya selaku MC akan membacakan susunan acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, Qiraatul Quran, yang akan dibacakan oleh Akhina Paris. Kepadanya dipersilahkan. Sabar nih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paris. Terima kasih kepada Akhina Paris yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang ketiga, materi sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Mahmud. Kepadanya dipersilahkan. Ini sih. Ada kondangan ya? Ada kondangan dan bulan.
kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan umur yang panjang. Sehat semua Pak ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Kita keluarga besar Pondok Tahfidz Hidayah di Aksa ini sedang berduka karena orang tua kita tidak sakit, tidak apa, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa hari yang lalu kita komunikasi via WA, ternyata dikabari beliau meninggal. Bapak Haji Nanang Sigit ini orang baik, sangat baik, orangnya sederhana, lembut. Setiap program-program yang kita adakan selalu didukung sama beliau. Beliau nggak pernah mengatakan tidak. Segala itu baik, selalu didukung. Saya teringat pertama kali masuk ke sini, Pak. Jadi di sini ini masih banyak pohon jati. Banyak pohon jati, ilalang. Jalan ini nggak bisa lewat, Pak. Mobil nggak bisa lewat, cuma lewat motor. Bapak masuk ke sini pakai mobil dinasnya, pakai mobil apa itu, Toyota Camry ya, yang pendek gitu. Jalannya masih batu-batu. Saya bilang ke Bapak, Pak, ini kalau jalan dibagusin kayaknya enak, Pak. Oh ya Ustaz, siap. Dia itu nggak pernah bilang enggak gitu, selalu bilang siap. Insya Allah nanti kita usahakan Ustaz. Dan alhamdulillah diperbaiki. Begitupun jalan ini, lampu ini gelap, sudah jadi jalan. Kayaknya kalau ada lampu enak Pak, tenang. Dia siap Ustaz. Langsung beliau ini, karena memang beliau waktu itu masih menjaga. Dan orang tua kita ini, Bapak Haji Nanang ini, dinasnya, tugasnya sudah di mana-mana, di NTB, di Jakarta, di Palembang, termasuk di Provinsi Lampung. Dan setiap tempat dinas beliau itu membuat masjid. Termasuk di Jogja, beliau itu ada masjidnya, Masjid Haji Nanang Rita. Rita itu nama istrinya. Kalau di sini kan Masjid Haji Nanang Sigit. Termasuk di NTB, termasuk di Palembang. Karena beliau waktu itu pernah menjadi kajari kota Palembang. Maknanya beliau itu orang baik. Ada sumbangsih untuk agama ini. Dan kita lihat peninggalannya ada gitu. Maka ini tentu motivasi untuk kita semua. Kita ini hidup sebentar, maka harus ada peninggalan. Pepatah mengatakan kalau gajah mati meninggalkan daging, harimau mati meninggalkan belang, meninggalkan kulit.
Kalau kita manusia ini mati jangan hanya meninggalkan nama. Karena kalau cuma nama, setiap orang pasti punya nama. Tapi harus ada sesuatu yang kita tinggalkan. Ya minimal anak yang saleh lah yang kita tinggalkan, ibu ya. Minimal anak saleh, salihah, itu minimal. Kalau orang itu hanya meninggalkan harta dunia, saya rasa semua orang meninggalkan harta dunia, walaupun mungkin jumlahnya tidak sama. Yang minimal orang meninggal itu ada yang meninggalkan baju gitu kan, yang diwariskan. Maka kita ini kalau meninggal minimal jangan cuma meninggalkan harta waris, tapi meninggalkan kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan itu akan menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita. Salah satunya yang bangun masjid, anak yang saleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Itu adalah salah satu warisan yang akan pahalanya terus mengalir. Semua sudah dari Allah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang tidak kita senangi, itu semuanya lagi-lagi sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tinggal mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Lisan seorang muslim itu kebaikan, keburukan, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dibenci, kalau menimpa pada dirinya, maka lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Semuanya kita kembalikan pujian hanya kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita senantiasa memuji Allah dalam setiap kondisi. Maka Bapak Ibu, kita tentu senantiasa mendoakan untuk beliau. Semoga seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh amal ibadahnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau ini orang yang luar biasa. Jarang-jarang pejabat yang seperti beliau. Dalam masalah ibadah juga kalah. Beliau tuh kalau kesini hari Kamis atau hari Senin pasti puasa. Saya tuh kalau beliau mau kesini ngabarin beliau, Ustaz mau jenguk pondok, itu kadang kita siapkan minum. Silakan Pak minum. Maaf Ustaz lagi puasa. Kalau setiap hari Senin, setiap hari Kamis itu pasti puasa. Ustaznya aja kalah. Kita aja kadang-kadang nggak puasa. Luar biasa beliau, jadi orang baik. Beliau itu senantiasa memudahkan urusan orang, sehingga urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau wafat tidak menyusahkan orang. Ya, cuma kita yang ditinggalkan shock. Lagi-lagi ini qadar Allah sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, rahimakumullah. Saya minta izin, Ustaz minta izin ngasih kajian, sedikit kajian yaitu tentang karakteristik keluarga muslim. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karakteristik ataupun ciri-ciri karakter keluarga seorang muslim. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Jadi secara garis besar karakteristik keluarga muslim itu yang pertama adalah menjaga ketauhidan, menjaga iman, menjaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus pertama kali dijaga. Maka dalam Al-Qur'an itu kan banyak keluarga seperti Luqman, seperti Imran, Ali Imran. Yang bukan nabi ya. Kalau yang nabi seperti Nabi Yakub punya anak 12 orang ya. Ada Nabi Yusuf, ada Benyamin, ada Yahuda dan seterusnya. Dalam Al-Qur'an itu banyak keluarga-keluarga yang muslim, keluarga-keluarga yang beriman. Dan nasihat mereka itu bukan tentang urusan dunia. Nasihat bapaknya kepada anak-anaknya itu bukan urusan dunia, tapi
berkaitan dengan iman. Sebagaimana Luqman ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Jadi keluarga muslim dulu itu yang diabadikan namanya dalam Al-Quran tidak pernah. Nah, kalau bapak nanti sudah nggak ada, kamu nanti mau makan apa, kerjanya gimana, nggak pernah memikirkan hal itu. Karena mereka itu yakin rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masalah iman, masalah tauhid itu ditekankan betul. Begitupun Nabi Yakub kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, dalam Al-Qur'an disebutkan kalau aku wafat, apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat, kata Nabi Yakub. Apakah kamu tetap menyembah Allah atau justru nanti engkau menjadi orang yang musyrik? Jadi keluarga karakteristik ataupun ciri daripada keluarga muslim itu yaitu senantiasa menjaga tauhid. Keimanannya senantiasa dijaga. Jadi mari kita ajari anak-anak kita, keluarga kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ajari mereka untuk cinta kepada kita, jangan ajari mereka untuk cinta kepada dunia. Jadi harus menjaga tauhid. Kemudian karakteristik keluarga besar, keluarga muslim itu secara besar adalah memperhatikan ibadahnya. Jadi ibadah ini harus diperhatikan. Sholat. Jadi kalau anak-anak kita belum sholat, kita oprak-oprak untuk sholat. Kalau anak wanita kita belum menutup aurat, kita oprak-oprak. Oprak-oprak itu apa ya? Ya kita cerewetin untuk menutup aurat. Kalau anak kita masih males-malesan untuk berpuasa, ya kita oprak-oprak untuk puasa. Kalau anak-anak itu kan kita tradisi kita ini, keluarga di Indonesia, nggak tahu kalau di luar negeri ya. Kalau di Arab sana nggak tahu. Kalau di Pakistan seperti apa Ustaz? Kalau anak-anak Indonesia ini kan puasa beduk tradisinya kan. Untuk mendidik anak kita supaya terbiasa puasa. Ini udah luar biasa bagus. Waktu zuhur buka, nanti habis itu lanjut lagi puasa. Itu tradisi itu bagus. Kalau di Pakistan apa Ustaz? Ada puasa beduk gitu. Keren. Ada benar dari mana? Enggak, di luar negeri nggak tahu bagaimana cara pendidikannya untuk anak-anak membiasakan puasa. Tapi kalau kita di Indonesia punya ciri khas sendiri itu puasa beduk. Nah itu harus dijaga. Ini salah satu upaya orang tua kita dulu agar anak-anaknya terbiasa menjaga ibadah puasa. Jadi karakteristik keluarga muslim itu secara garis besarnya yang pertama saya ulangi yaitu menjaga iman. Karena Allah juga menekankan kepada orang yang muslim kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, ada non taukid ya. Itu menekankan kalian itu jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan coba-coba mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Maka iman ini harus kita jaga. Jangan sampai keluarga kita, anak keturunan kita mati dalam keadaan musyrik. Itu secara garis besar. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan ibadah. Memperhatikan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Menjaga akhlak. Akhlak berbicara, akhlak berpakaian ya. Terus apa lagi? Akhlak dalam bergaul. Nah ini harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah terwujudnya perhatian dan kebaikan. Yang namanya keluarga itu karakteristiknya harus saling perhatian. Jadi nggak sebodoh dia, sudah terserah dia, bukan gitu. Keluarga itu karakteristik keluarga itu adalah saling perhatian. Kalau ada yang kurang ditambah, dilengkapi.
Kalau ada yang kotor dibersihkan. Kalau ada yang lemah dikasih semangat supaya kuat. Itu saling memperhatikan, itu karakteristik keluarga dalam dalam agama kita, karakteristik keluarga Muslim. Perhatian ini penting, Pak. Baik itu perhatian dalam urusan dunia, terutama perhatian dalam urusan akhirat. Dan yang harus kita lebih perhatikan itu adalah dalam urusan akhirat. Ini kan kadang-kadang orang tua, bapak, ibu itu kan sama anaknya perhatiannya dalam urusan dunia saja kan. Hari ini sudah makan apa? Sudah minum vitamin belum? Sudah tidur yang cukup belum? Dalam urusan dunia saja biasanya diperhatikan, ya kan? Tapi dalam urusan agama terkadang tidak diperhatikan. Maka ada sebuah nasihat. Jadi kalau anak itu di pondok, jangan sekali-kali ini nasihat dari guru-guru kita untuk orang tua. Jadi kalau anak itu dipondokkan, jangan sesekali anak itu ditanya di pondok makan apa. Tapi yang ditanya pertama adalah gimana sholatnya, gimana ngajinya, gimana hafalannya. Itu Pak, Bu, yang pertama kali ditanya itu ya. Jangan ditanya makannya apa. Makannya pakai apa? Dijawab sama anaknya, makannya pakai kangkung, Bu. Anaknya betah, akhirnya justru malah orang tuanya yang gak betah. Jangan ditanya masalah urusan dunianya. Kalau anak di pondok tanya masalah urusan akhirat. Ini penting betul. Supaya apa? Supaya anak kita ini benar-benar terjaga dalam urusan akhirat. Maka dalam Al-Quran, salah satu perhatian kita itu untuk keluarga kita itu adalah dengan cara minimal dengan berdoa. Dengan berdoa. Jadi, kalau kita perhatian dengan keluarga kita, tadi kan salah satu karakteristik keluarga Muslim itu kan saling perhatian, yaitu harus saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Itu harus saling mendoakan. Maka dalam surat Al-Furqan ya, doanya sudah masyhur ayat 74. Allah berfirman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang, yang mendatangkan ketenangan. Anak mendatangkan ketenangan, pasangan hidup mendatangkan ketenangan, suami mendatangkan ketenangan, istri mendatangkan ketenangan. Itu yang kita inginkan. Jadi kita ini saling memberikan kenyamanan. Anak nyaman dengan orang tuanya, orang tua anak nyaman dengan anaknya. Itu qurrata a'yun. Jadi tidak merepotkan. Kan ada keluarga itu kan ya. Orang tua, anak itu ada yang kalau orang tuanya ada itu pokoknya nggak enak. Dan lebih baik nggak ada orang tua, ini bahaya nih. Atau sebaliknya, orang tua itu kalau ada anak itu nggak nyaman. Anak saya ini ya termasuk saya dulu. Dulu itu saya itu kata orang tua itu masih teringat itu kata bapak itu. Lah, anak saya itu bahagia kamu di pondok daripada di rumah. Saya itu kalau kamu di pondok itu bahagia, tenang. Tapi kalau di rumah itu ngomongnya di depan saya lagi. Ya harus banyak istighfar kepada Allah. Ya namanya anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kan banyak ngeselin. Maka
Ya anak kita di pondok ini Bu, insya Allah jauh lebih baik daripada anak kita di rumah. Insya Allah kan anak-anak kita langsung ada Bu Ina, ada siapa lagi, ada Mama Ani yang anaknya di pondok, ada Ibu Alif kan, salah satu Ibu Heru ya. Insya Allah terutama yang tinggal di asrama ini prestasi yang luar biasa. Anak-anak kita itu tahajudnya nggak pernah tinggal, itu luar biasa Pak. Nggak pernah tinggal ya insya Allah ya, nggak pernah bolong ya tahajudnya ya, luar biasa. Itu udah awal dari kesuksesan. Kemudian 4 bulan, kita sudah 4 bulan 5 bulan ya. Anak-anak kita yang sudah ikro, yang tadinya ikro, huruf-huruf masih bingung, sekarang sudah bisa ngaji. Faris sudah berani tampil gitu, walaupun berentet ya. Itu harus kita apresiasi Pak. Ya kita bukan bangga tapi bersyukur kepada Allah ya. Artinya ada kemajuan. Nah ini ya kalau di rumah itu kan wallahu alam gitu. Jadi kalau sholat tahajud sudah terjaga ya, apalagi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu udah nggak usah jadi ngomong lagi, insya Allah udah terjaga semua. Kecuali yang akhwat. Ya apa kan ada haid, ada apa gitu kan. Nah ini harus saling perhatian, mendoakan. Dan ketika anak itu saleh ataupun orang tua itu saleh, maka akan nyaman keluarga itu, akan nyaman. Hidupnya sesuai dengan aturan, lurus-lurus saja, itu nyaman ya. Tapi kalau orang itu hidupnya melanggar aturan, pasti ada masalah itu, ya kan? Di hidup ini kalau bisa ya lurus-lurus saja gitu. Walaupun kadang lurus-lurus juga masih ada aja masalah. Ya orang kalau melanggar peraturan kan pasti itu ada aja masalahnya. Jangankan di dunia usaha semuanya. Datangnya telat gitu. Suruh bosnya datangnya jam 8, datangnya jam 10. Itu minimal ditegur. Kalau keseringan seperti itu ya dipecat gitu. Pokoknya hidup di dunia ini kalau lurus-lurus saja insya Allah sesuai dengan syariat, insya Allah nggak ada masalah. Ya walaupun masalah akan senantiasa. Jadi saling perhatian, sehingga kalau kita perhatian ya saling mendoakan, sehingga insya Allah akan menjadi qurratu a'yun. Kemudian orang yang beriman itu memiliki cita-cita tinggi, punya cita-cita tinggi, sehingga doanya wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan jadi orang yang bertakwa ya, tapi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ada orang yang bertakwa, ada pemimpinnya. Berarti pemimpinnya itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami ya Allah yaitu pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Di antara orang-orang yang bertakwa itulah akulah yang paling bertakwa. Itu doa kita. Maka Nabi SAW itu adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu kan bertakwa ya. Para nabi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau menjadi imamul anbiya wal rusul, imamnya para nabi dan rasul. Nah, kita juga seperti itu seharusnya, punya cita-cita tinggi. Sehingga kalaupun nanti jatuh, ya walaupun nggak menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, yang minimal kita menjadi orang yang bertakwa. Para ahli musafir, para ahli mufasir menyebutkan, para ahli tafsir menyebutkan, yang dimaksud dengan imamah di sini, wa ja'alna lil muttaqina imamah. Yang dimaksud dengan imamah di sini adalah imamad din, yaitu pemimpin agama. Orang yang mengatur dalam urusan agama. Imam itu secara bahasa apa? Selain pemimpin.
Selain pemimpin, imam itu apa? Kalau di depan bahasa Arabnya apa? Amam ya, amam itu asal katanya sama. Amam itu di depan. Jadi dalam urusan agama itu sebenarnya harusnya dikedepankan dibandingkan urusan akhirat. Jadi dalam urusan agama ini seharusnya dikedepankan daripada urusan akhirat, urusan dunia ya, daripada urusan dunia. Maka kita itu jangan sedih kalau anak kita seumpamanya nggak bisa matematika atau nggak bisa apa gitu. Tapi sedihlah kalau anak kita itu nggak sholat, nggak menutup aurat. Jadi agama itu dikedepankan, dinomor satukan, jangan dikesampingkan. Maka ketika seseorang menjadikan agama itu nomor satu, pokoknya agama itu harus di depan, dinomor satukan, maka insya Allah Qurrata A'yun tadi akan terlaksana, akan terbentuk. Jadi kalau keluarga itu tidak memperhatikan agamanya, maka pasti dia tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan kenyamanan. Kemudian kata para ahli tafsir menyebutkan imamah di sini asal katanya adalah amma ya umum, artinya adalah pola. Pemimpin itu harus bisa dijadikan pola. Tahu pola Pak ya? Pola itu apa? Kalau kita jahit baju itu kan biasanya ada polanya ya. Ada ukuran yang sudah tetap, digambar, kemudian digunting ya kan. Bentuk baju itu namanya pola. Nah, pola itu ketika kita mau membuat baju yang lain dengan sesuai ukurannya, ya tinggal dijeplak aja gitu, digunting. Kalau mau buat lagi dijeplak dan ukur-ukur lagi karena sudah ada polanya, sudah enak. Nah kita pemimpin seharusnya seperti itu. Kita harus bisa menjadi pola. Kita sudah bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita. Jadi kalau sebenarnya masalah sholat, anak kita itu sudah tinggal melihat orang tua kita aja. Orang tua kita itu rajin sholatnya seperti ini. Jadi udah tinggal ngikut aja gitu. Masalah puasa semuanya, orang tua kita itu seperti ini. Sehingga tinggal ngikut saja. Itu namanya pola. Dan seorang pemimpin ini harus benar-benar bisa menjadi pola untuk orang-orang yang dipimpin. Sehingga dia bisa menjadi contoh. Dan ini adalah tugas orang tua, bapak ataupun ibu. Maka ketika kita menginginkan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita dulu harus bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita. Maka ketika seseorang sudah mengamalkan yang demikian, sudah bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya, maka insya Allah keluarga itu akan menjadi Qurrata A'yun. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah akhlak juga kita ini harus bisa jadi pola untuk orang tua, untuk anak-anak kita dalam masalah berbicara, berpakaian. Itu yang pertama kali dicontoh adalah orang tua kita. Orang tua kita ngomongnya seperti ini, anak itu akan ikut. Orang tua kita itu kalau ngomong sopan, lemah lembut, nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah berkata kasar. Itu anak itu dengan sendirinya akan ikut. Kenapa? Karena pola sudah ada jeplakan gitu, sudah ada jeplakan sehingga nanti anak itu ya sesuai dengan orang tua. Maka ini penting. Sehingga ketika seseorang sudah memberikan contoh, kemudian dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu akan terwujud. Ini kan kadang banyak orang yang berdoa ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
tina qura'at a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering doa tapi kok doanya enggak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena polanya tadi tidak diberikan contoh yang baik untuk keluarganya. Suami enggak bisa jadi teladan untuk istrinya. Kemudian bapak tidak bisa jadi teladan untuk anak-anaknya dan seterusnya. Maka dulu para sahabat Rasulullah itu ya polanya ya Rasulullah itu. Jadi kalau makan minum, oh begini caranya Rasulullah makan dan minum. Kalau tidur, oh ternyata seperti ini Rasulullah tidur. Jadi tinggal melihat aja gitu, nggak perlu banyak ngomong, karena sudah langsung diberikan contoh. Ketika sholat, oh ternyata Rasulullah itu sholatnya seperti ini. Kira-kira bisa nggak itu diterapkan kepada keluarga kita? Anak kita itu melihat, oh bapak itu kalau tidur kayak gini. Ternyata ngorok tidurnya, anaknya ikut ngorok juga. Ternyata bapak ibu itu kalau makan minum seperti ini. Itu anak itu senantiasa mencontoh. Maka kita di pondok, ustadznya, ustazahnya adalah pola untuk santri-santrinya. Jelas ya, untuk ustazah. Jangan sekali-kali kita ini berkata kasar, berkata kotor terutama untuk anak-anak kita. Sekarang kan banyak perkataan-perkataan yang itu ustaz-ustaznya harus memberikan pola, ustazahnya dalam hal sholat itu harus memberikan contoh. Dalam hal kebersihan, ya santri itu melihat kamar ustaznya kotor kan? Akhirnya ikut-ikut itu santrinya kotor juga. Ustaznya ini kalau dibangunin susah, ustazahnya kalau dibangunin susah. Santrinya ikut-ikutan juga karena ngelihat juga. Tapi kalau ustaznya rajin, sholatnya terjaga, kalau dibangunin juga mudah, itu santri juga akan ikut. Jelas ya? Maka sahabat Nabi itu kalau melihat apa-apa kepada diri Nabi ya langsung diamalkan. Baik itu dalam beliau beramal ataupun ketika tidur ataupun dalam hal ibadah seperti sholat, wudhu itu langsung melihat. Bahkan di Mekah, di Madinah itu, terutama di Madinah itu pasar itu sudah dijadikan pola, bukan cuma masalah ibadah, jual beli. Jadi ketika negeri-negeri itu ditaklukkan seperti Persia, seperti Romawi ditaklukkan, dan di situ kan banyak bisnisnya. Itu ketika mau belajar masalah dagang di pasar, itu tinggal datang aja ke Madinah. Di Madinah itu ada pasar apa namanya? Pasar Ukas. Tinggal lihat aja contohnya di Madinah. Oh ternyata cara jual belinya seperti ini. Jadi sudah dijadikan pola, sehingga akhirnya ya di tempat lain sudah tinggal menerapkan. Jadi nggak susah. Beda dengan dijelaskan dengan cara lisan. Kalau dijelaskan dengan cara lisan itu kan orang kadang bingung gitu kan. Pertama karena yang menjelaskannya kurang bagus gitu, atau yang dijelaskan itu nggak memperhatikan. Orang yang benar tidak memperhatikan. Tapi kalau sudah melihat contohnya itu akan lebih mudah. Maka inilah yang dimaksud dengan imamah ya. Imamah. Maka ini penting. Bapak Ibu rahimahullah, jadi yang mungkin Bapak Ibu berkeluarga itu jauh lebih lama daripada saya ya. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang punya cucu ini, udah lebih berpengalaman. Tapi ya itulah, mendidik keluarga itu tidak mudah, karena karakternya berbeda-beda. Apalagi anak kita itu kan karakternya berbeda-beda. Saya punya anak 2, yang pertama sama yang kedua itu beda banget. Yang satu cuek, yang satu romantis. Beda ya karakternya. Maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita agar kita terus memperbaiki, terus meningkatkan, terus memperbaiki.
Karena kalau kita tidak memperbaiki, ya kita tidak akan berubah sendiri. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Jadi keluarga kita ini enggak langsung ujung-ujung jadi baik gitu kalau kita enggak berusaha, tidak berupaya. Anak-anak kita ini enggak jadi lebih baik kalau kita ini enggak berupaya, enggak berusaha. Maka harus ada usaha. Kemudian yang terakhir, dalam keluarga ini harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu memerintahkan kebaikan dan kita menasehati ketika anggota keluarga kita itu berbuat keburukan. Dan ini adalah ciri-ciri daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu ciri keluarga para nabi dan rasul. Itu senantiasa ada amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar ini dilakukan ya tempat kecilnya adalah keluarga dan besarnya adalah umumnya pada masyarakat ataupun bernegara. Terutama di keluarga kita. Di keluarga kita ini harus ada kebiasaan harus ada yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Harus mengajak kepada kebaikan dan harus menasehati ketika saudara kita itu atau anggota keluarga kita itu berbuat kemungkaran. Itu harus ada. Ada orang tua itu yang kadang cuek sama anaknya, Pak. Nggak pernah ngasih nasihat gitu. Alasannya kenapa? Oh, dia itu sudah besar, dia itu sudah dewasa. Amar ma'ruf nahi munkar ini sampai kapan? Sampai kita wafat, Pak. Bukan sampai anak saya kan udah berkeluarga, anak saya kan udah punya anak, ya udah bisa berpikir sendiri. Tetap kalaulah dia punya kesalahan, kalau dia adalah anak kita, tetap kita nasihat. Jangankan anak kita, Pak, ya, orang lain saja kalau kita sama muslim, kita wajib untuk menasihati. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi keluarga yang terbaik. Umat Nabi Muhammad ini kan umat yang terbaik karena apa? Bukan karena tidak melakukan kesalahan, bukan. Tapi karena amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu harus dimulai dari keluarga kita. Dari keluarga kita. Karena keluarga ini adalah miniatur masyarakat, miniatur negara. Ya kan? Ya, negara itu kan kumpulan dari masyarakat kan, kumpulan. Kemudian masyarakatnya kumpulan dari keluarga itu, keluarga. Maka seharusnya seorang muslim itu, salah satu karakter keluarga muslim itu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak membiarkan. Ketika anaknya malas sholat, ya diajak sholat. Ketika anaknya berkata kasar, dinasehati. Dinasehati dengan cara yang baik. Maka ini penting. Sehingga iman itu ada. Iman itu hidup di keluarga kita. Kan kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Jadi kata Nabi, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, rubahlah dengan kekuasaannya. Kita ini orang tua kan punya kekuasaan, punya otoritas atas anak-anak kita. Maka ya kita rubah anak-anak kita itu dengan otoritas kita. Karena mereka adalah bawahan kita, tanggung jawab kita. Fa'ilam tastati fabilisani, kemudian dengan lisan dinasehati.
Fa'ilam tastati fabi qalbi, kalau tidak bisa dengan hati. Hati kita mengingkari kemungkaran. Wadati kata al-fuliman dan itu adalah iman yang paling lemah. Makanya kalau kita ini dalam keluarga tidak ada saling menasehati, tidak saling mengajak kebaikan, tidak ada nasihat, maka sesungguhnya dia bukan keluarga orang yang beriman. Seperti orang-orang kafir. Orang kafir itu terserah mau mabuk, mau zina. Bahkan kalau di luar negeri, di Inggris ataupun di Amerika itu anak yang sudah dewasa itu udah dilepas gitu aja. Sudah terserah dia. Pergaulannya enggak diperhatikan sama orang tuanya. Ya mereka wajar karena bukan orang muslim. Kalau kita orang muslim harus betul-betul perhatian. Itu salah satu daripada karakteristik keluarga muslim, yaitu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya adalah amar ma'ruf nahi munkar ini harus adanya majelis ilmu di rumah kita, menghidupkan taklim. Menghidupkan majelis ilmu di rumah itu sebenarnya penting, Pak ya. Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Kalau kita itu habis sholat subuh ada apa? Ada buku hadis Riyadhus Shalihin yang di situ bukunya. Itu minimal itu sehari sekali. Itu kalau bisa dihidupkan taklim di rumah kita. Anak kita dikumpulkan, ibu, istri ataupun suami bergantian membaca. Bapaknya, terus ibunya atau anaknya yang sudah bisa baca dibaca. Itu manfaatnya luar biasa, menghidupkan taklim itu di rumah kita. Enggak usah lama-lama, 5 menit bacain 1 hadis, 2 hadis. Kita kan di sini kalau taklim enggak lama kan. Setiap habis sholat subuh bacain apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Ada apa kemarin? Ada adab makan, adab minum dan seterusnya. Nah itu penting. Itu karakteristik keluarga muslim. Ini kan kadang kalau kita menasihati kan enggak apa ya, secara langsung itu kan kadang-kadang enggak enak gitu. Tapi kalau kita baca buku itu kan umum gitu. Apalagi kalau anaknya banyak, ada anaknya ada 4, anaknya ada 5, semuanya udah dewasa semua. Itu dikumpulkan. Nah itu siapa yang bertanggung jawab? Ya orang tuanya, bapaknya, ibunya. Insyaallah siap ya, kita mulai ya. Jadi dihidupkan suasana taklim di rumah. Sebagaimana seperti di pondok ya. Pondok ini karena luar biasa. Ya kan namanya di pondok. Maka kita jadikan keluarga kita ini seperti di pesantren. Amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menghidupkan majelis ilmu. Ini penting. Sehingga dengan majelis ilmu itu kan banyak ya keutamaannya Pak ya. Majelis ilmu kan banyak. Allah akan menurunkan ketenangan, akan memberikan rahmat, kemudian malaikat akan mendoakan, akan melindungi dan seterusnya. Bayangkan kalau itu kita lakukan di rumah kita, maka insya Allah rumah itu akan diturunkan oleh Allah keberkahan. Maka ini karakteristik keluarga muslim. Nah harapannya kita ini kan anak-anak kita yang di pondok Pak. Kemudian kadang-kadang kan pulang gitu ya. Ya apa liburan atau pas waktu apa. Jangan nanti berbanding terbalik gitu. Kondisi pondok dengan kondisi rumah. Khawatirnya seperti itu. Di pondok sudah rajin, ternyata di rumah jadi tidak rajin. Di pondok sudah bagus hafalannya, taklimnya sudah jalan, sholatnya terjaga, tahajudnya sudah terjaga. Ternyata karena kondisi rumahnya tidak mendukung, akhirnya anak itu di rumah jadi tidak semangat. Akhirnya lama-kelamaan jadi hilang. Jadi rumah ini harus dikondisikan sebagaimana kebiasaan-kebiasaan di pesantrennya, minimal sholatnya, kemudian hadirkan majelis ilmu, hidupkan majelis ilmu. Cukup insyaallah, mudah-mudahan sedikit
ta'lim yang kita lakukan pada kesempatan hari ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga anak keturunan kita. Semoga kita imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal salehnya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dulu. Ala hadini ya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, sayangi orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami semasa kami masih kecil. Allahumma taqabbal imanana wa islamana, Allahumma taqabbal syahadatana, Allahumma taqabbal ibadatina ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, terima iman dan Islam kami ya Allah. Ya Allah, terima syahadat kami ya Allah. Ya Allah, terima seluruh amal ibadah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, hamba mohon kepadamu rezeki yang halal. Ya Allah, hamba mohon kepadamu amal yang diterima. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana minas salihin. Ya Allah, jadikan kami anak keturunan kami, murid-murid kami ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, murid-murid kami termasuk orang-orang yang saleh yang kelak bisa menggandeng tangan kami masuki surgamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al rijalana ka rijalis sahabah. Allahumma ja'al masajidana ka masjidin nabawi. Allahumma ja'al madinatana ka madinatil munawwarah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, generasi muda kami seperti generasi para sahabat. Ya Allah, jadikan masjid-masjid kami seperti Masjid Nabawi. Ya Allah, jadikan kota kami, tempat tinggal kami seperti Madinah Al-Munawwarah yang penuh dengan cahaya Islam dan memberikan hidayah ke seluruh alam. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan urusan kami, jangan Kau persulit. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqih auladana fid din. Ya Allah, fahamkan kami dalam urusan agama ya Allah. Fahamkan anak keturunan kami dalam hal agama ya Allah. Dan mudahkan kami untuk mengamalkannya ya Allah. Ya Amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syurril khatimah. Ya Allah, berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu husnul khatimah. Hamba berlindung kepadamu dari syurril khatimah. Allahumma ighfir akhana Bapak Nanang Sigit Yulianto. Allahumma ighfir akhana Bapak Haji Nanang Sigit Yulianto. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa umsirhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad daras wa bil huda al khairan min darihi wa ahla al khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qi 'adzab al qabr wa 'adzab an-nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian sedikit taklim
yang bisa kami sampaikan, dan doa yang kita panjatkan mudah-mudahan taklim kita bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf, kami sadar banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Mohon maaf kepada Bapak, kepada Ibu, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari wali santri? Terus ada tambahan? Ada tambahan? Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa mi'atul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.